Shalom saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sapaan mimbar di hari Minggu hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mohon hikmat-Mu Engkau berikan kepada kami, terangi hati dan pikiran kami untuk kami memahami kebenaran-Mu dan mampukan kami menjadi pelakunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada hari Minggu kita akan membaca firman Tuhan. Hari ini kita bersyukur dengan firman Tuhan Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Firman Tuhan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Bila kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak-puncak gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Salam penuh kasih kepada kita semua, jemaat Tuhan, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun saudara berada. Saya percaya pertolongan Tuhan, kemurahannya yang terus nyata dalam kehidupan kita semua, kehidupan saya dan saudara. Di masa normal baru ini, meski kita belum beribadah di gereja Tuhan secara bersama-sama, tapi kita percaya bahwa tangan kasih Tuhan yang selalu mengiring, menjaga dan berkati kita semua sampai kepada hari ini. Tema kita adalah bersyukur kepada Tuhan keselamatan kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagian yang kita baca ini adalah suatu nyanyian, syukur dan perenungan yang sangat dalam dari sang pemazmur. Mengingat kasih dan pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupannya dan juga kehidupan umat Tuhan bangsa Israel. Barangkali dia mengingat pertolongan Tuhan ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ketika umat Tuhan keluar tanah Mesir, karena di sini dikatakan pada ayat 9 sampai dengan ayat 11 mengingat kisah-kisah tentang yang terjadi di Masa di Meriba dalam perjalanan di padang gurun, sampai pada akhirnya Tuhan murka kepada mereka karena mereka bersungut, mereka menentang Tuhan, mereka melawan Tuhan. Seolah-olah mereka tidak percaya bahwa Tuhan yang maha baik yang sanggup memberikan pertolongan, perlindungan kepada mereka. Padahal mereka selalu melihat kasih Tuhan, mujizat Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan mereka, terutama ketika mereka dalam perjalanan keluar dari Mesir tersebut. Tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran mereka terus lihat dalam kehidupan mereka, dalam pengalaman perjalanan itu. Tapi mereka ketika di Masa dan di Meriba, mereka seolah meragukan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, pemazmur mengingat kembali, merenungkan kembali kisah-kisah pada masa lampau itu, dan dia membuat nyanyian ini dengan sebuah nyanyian syukur agar umat Tuhan menghormati Tuhan.
agar mereka taat kepada Tuhan tidak seperti masa yang lampau, agar mereka bersyukur, memuliakan Tuhan yang maha baik, Tuhan yang sangat luar biasa itu. Saudara-saudara, dalam pengalaman kita hidup sehari-hari, banyak hal telah kita lewati dalam pergumulan kehidupan, baik suka maupun dukanya. Banyak campur tangan Tuhan yang kita alami. Ketika kita pernah merasakan rasa sakit, Tuhan telah menyembuhkan kita. Ketika kita merasakan kesesakan, Tuhan telah memberikan kita pertolongan. Ketika kita mengalami kesulitan, Tuhan memberikan solusi terbaik. Bahkan ketika di masa pandemi seperti sekarang ini, Tuhan masih melindungi kita. Tuhan masih memberikan pertolongan, kemurahan, kasih sayang sangat luar biasa kepada saudara dan saya. Dan itu semua harus membuat kita bersyukur. Itu semua harus membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Bukan justru melukai hati Tuhan atau menjauh dari Tuhan. Atau bahkan seolah-olah berpikir Tuhan tidak sanggup memberikan pertolongannya, padahal setiap hari kita merasakan pertolongannya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, rasa syukur yang sangat dalam yang dimiliki oleh pemazmur dituangkan dengan bentuk kata-kata dan diungkapkan dengan bentuk syair nyanyian yang mempermuliakan Tuhan. Mengapa? Karena dia tahu bahwa penyelamatannya datang dari Tuhan. Karena dia tahu bahwa dia punya gunung batu yang kuat, yang kokoh, yang tidak dapat ditembus atau yang dapat dikalahkan oleh semua musuhnya. Dia adalah gunung batu yang kuat, perlindungan bagi umatnya, yaitu Tuhan yang sendiri menjaga melindungi umatnya, ibarat seperti gunung batu yang tidak tembus oleh musuh-musuh, bahkan oleh tantangan atau ancaman sehebat apapun. Tuhan adalah gunung batu yang menggambarkan kekuatan, penjagaan, dan perlindungan. Tempat yang paling aman untuk berlindung. Tempat di mana orang-orang mengungsi ketika datang kesesakan. Tempat di mana orang-orang datang menyelamatkan diri untuk memohonkan pertolongan dan perlindungan kepada Tuhan. Dialah gunung batu perlindungan. Saudara-saudara, kita juga memiliki gunung batu perlindungan, itu Tuhan Yesus Kristus. Kita memiliki Tuhan yang sanggup melindungi kita. Itulah sebabnya kita masih ada sampai pada hari ini. Walaupun kita melihat jumlah orang yang terkena COVID-19 bertambah dan bertambah. Banyak orang yang sakit, bahkan banyak orang yang meninggal dunia. Banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang sangat menderita hari-hari ini. Tetapi dalam kesesakan, dalam situasi apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Dia adalah gunung batu perlindungan kita, keselamatan kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tidak ada gunung batu yang lebih kuat daripada Tuhan. Tidak ada perlindungan yang lebih hebat daripada Tuhan. Demikian pula di masa pandemi ini. Sehebat apapun engkau mencuci tanganmu, memakai masker dan lain sebagainya, dan meski itu harus engkau lakukan, tapi itu bukan yang menyelamatkanmu. Bukan itu yang menjagamu. Tuhanlah yang menjaga engkau. Saudara-saudara, karena kematian, penderitaan, kesulitan, tantangan bisa datang kapan saja. Dan bukan hanya karena virus corona, tapi banyak hal yang lain yang dapat melakukan hal itu. Tetapi Tuhanlah yang menjaga umatnya. Tuhanlah yang melindungi saudara dan saya. Itulah sebabnya kita berkata, kita bersyukur kepada Dia. Dia gunung batu kita. Dia yang menjaga saudara dan saya. Mungkin di antara saudara yang mendengarkan bagian khotbah ini, barangkali ada yang sudah terkena dulu, bahkan terkena COVID-19 beberapa waktu yang lampau, tapi telah disembuhkan Tuhan. Mungkin di antara saudara yang mendengarkan khotbah ini, beberapa di antara saudara mungkin sudah pernah mengalami rasa sakit yang sangat luar biasa, yang bahkan mungkin sudah terancam akan meninggalkan dunia ini, tapi Tuhan menyembuhkan saudara. Kita pernah mengalami masa-masa suram, masa-masa sulit dalam kehidupan, tetapi Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita semua. Itulah yang kita syukuri. Kita masih memiliki gunung batu perlindungan, yaitu Tuhan. Gunung batu yang paling kokoh. Saudara-saudara, itulah yang pemazmur katakan, bersyukur kepada Tuhan karena memiliki gunung batu keselamatan. Bersorak-sorak bagi Dia, bagi gunung batu keselamatan kita. Dan kemudian dikatakan juga, karena Tuhan kita adalah Allah yang maha besar.
Pemazmur berkata bahwa bersorak-sorai memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Karena Dia Allah kita itu Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, yang berkuasa atas dunia ini dan segala macam yang ada di dalamnya, yang berkuasa atas alam semesta ini. Tidak ada yang terlalu sukar baginya. Dia Allah yang mengatasi segalanya. Bahkan dikatakan pada nas ini adalah Allah di atas segala Allah. Itu berarti bahwa tidak ada yang dapat mengalahkan kekuasaannya. Itu berarti bahwa tidak ada yang dapat menaklukkan kemampuan, keajaiban kuasa yang ada dalam dirinya. Dan jika Dia adalah Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa menciptakan, Tuhan yang berkuasa memelihara saudara, Tuhan yang berkuasa memberikan saudara kehidupan. Sejak dari penciptaan manusia, kita harus mengakui bahwa ternyata Tuhanlah yang berkuasa memberikan kehidupan kepada manusia. Dengan napas hidup yang ditiupkannya kepada manusia yang pertama itu. Dengan napas hidup yang diberikan kepada saya dan juga kepada saudara. Tuhan yang berkuasa memberikan kehidupan. Tuhan juga yang berkuasa untuk mengambil kehidupan. Tidak ada kuasa pada dunia ini mengambil kehidupan seseorang jika Tuhan tidak mengizinkannya. Segala kuasa ada di tangan kasih Tuhan. Allah kita yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang mengatasi segala Allah. Dia Allah yang maha besar. Kebesarannya ditunjukkan dengan kuasa yang sangat luar biasa. Bukan kebesaran secara harafiah bahwa badannya besar, tapi kuasanya yang besar, kemampuannya yang ajaib dan luar biasa. Tak terlukiskan segalanya. Dia menunjukkan kuasa yang sangat ajaib dan luar biasa sejak penciptaan sampai kepada hari ini. Segala masa, zaman berubah-ubah seturut dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun yang dapat melanggar ketentuan-ketentuannya. Zaman dan zaman, masa dan masa, semua harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan. Tidak ada satupun yang dapat berjalan tanpa kehendak Tuhan. Saudara-saudara, jika hari ini masa-masa suram, masa-masa sulit yang kita alami, bukan Tuhan tidak campur tangan di dalamnya. Dia sedang melihat umat manusia. Dia sedang memandang Anda dan saya. Dia sedang melihat saudara dan saya. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepadanya? Apakah kita sungguh-sungguh berharap kepadanya? Apakah kita sungguh-sungguh tahu dan paham bahwa Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, di mana kita harus berlutut, harus menyembah, harus memuliakan Dia, meninggikan Dia di atas segalanya? Ataukah manusia masih menyombongkan kekuatan medisnya? Ataukah manusia masih menyombongkan kekuatan pikirannya, kemampuan ekonominya? Ataukah manusia masih menyombongkan kekuatan fisiknya? Saudara-saudara, awal-awalnya orang berkata bahwa corona ini tidak akan mempan kepada orang yang memiliki metabolisme yang kuat, daya tahan tubuh yang kuat, dan lain sebagainya. Sehingga banyak anak-anak muda menyepelekan masalah corona ini. Mereka berkeliaran kemana-mana. Orang-orang di barat sana, banyak orang yang pergi ke tempat-tempat hiburan. Karena mereka berpikir bahwa yang akan terkena corona hanya orang-orang tua yang lemah fisiknya. Tapi ternyata banyak anak-anak muda juga yang pada akhirnya tewas, meninggal dunia karena virus corona ini. Banyak orang yang menyombongkan diri. Dan saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan bahwa ternyata sehebat apapun manusia, dia butuh Tuhan. Sehebat apapun manusia, dia harus berlindung kepada Tuhan yang maha kuasa. Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Allah yang menciptakan dan Allah juga yang memelihara. Kita harus bergantung kepada Dia. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah yang kita boleh baca pada ayat yang keempat sampai yang kelima, ketika dikatakan bagian-bagian bumi yang paling dalam ada tangannya, puncak-puncak gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Segalanya adalah kepunyaan Tuhan. Segalanya adalah kuasa dan genggaman Tuhan. Dia berkuasa atas semua alam ini. Baik alam yang pernah kita lihat, mau bahkan yang tidak pernah kita lihat. Allah berkuasa atas segalanya. Oleh karena itu bergantung dan berharaplah kepada Tuhan. Berlindung kepada Dia, karena Dia adalah Allah kita. Allah yang maha besar, Allah yang agung dan luar biasa itu bukan Allah orang lain. Itu adalah Allahku. Itu adalah Allahmu. Itu adalah Tuhanmu. Dan Dia yang sanggup menjaga engkau, memberkati engkau setiap hari, setiap masa dan setiap zaman.
ketika kita masuk kepada zaman atau era normal baru sekarang, Dia Tuhan yang sama, yang akan melindungi saudara, yang akan menjaga saudara, yang akan menolong saudara di setiap zaman dan era ini, saudara yang terkasih nama Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kemudian pemazmur yang juga paham bagaimana sang gembala pada zaman ketika dia menuliskan syair ini. Di Mesopotamia, di daerah penulisan kitab ini, saudara yang terkasih nama Tuhan, orang paling mudah mendapatkan atau melihat gembala yang menggembalakan domba. Biasanya gembala itu digambarkan sebagai orang yang selalu menjaga gembala dombanya atau domba-domba gembalaannya, dibawa ke tempat yang berair dan kepada rumput yang hijau, sebagaimana kita baca dalam Mazmur 23. Dan jika ada serigala atau macan tutul atau binatang buas yang hendak menyergap atau memakan domba-domba itu, maka gembala itulah menjadi pelindung bagi domba-domba itu, saudara terkasih nama Tuhan. Dan saudaraku, pemazmur yang sudah memahami konteks situasi yang seperti itu, dia berkata, bersyukur kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, muliakanlah Tuhan karena Dia adalah gembala kita. Kita adalah domba gembalaannya. Jadi kita adalah domba gembalaan Tuhan, dan Tuhan sebagai gembala kita. Dia yang akan menuntun kita, menjaga kita. Sebagaimana pemazmur katakan dalam Mazmur pasal 23, Dia akan yang menyiapkan bagi kita makanan. Karena Dia akan membawa kita kepada yang berumput hijau. Dia akan membawa kita kepada air yang tenang untuk kita dapat memiliki ketenangan dan memiliki minuman yang cukup. Saudara yang terkasih nama Tuhan, Dia akan menjaga kita dari setiap mara bahaya. Perlindungan yang ajaib dan luar biasa. Tugas dari gembala yaitu Paimano dan atau Bosko adalah memberi makan dan juga memberi perlindungan. Dan dikatakan pada bagian ini bahwa Tuhan adalah gembala kita dan kita adalah kawanan dombanya. Itu berarti Dia memberikan kita makan dan juga memberikan perlindungan kepada kita. Ini berarti berbicara tentang pemeliharaan. Allah yang adalah gembala memelihara Anda dan saya. Allah yang adalah gembala menjaga saudara dan saya, memberikan segala sesuatu yang penting untuk kehidupanmu dan kehidupanku, menjaga kita dari setiap mara bahaya, dan menjaga kita dari bahaya kelaparan, bahkan juga dari bahaya corona yang saat ini sedang berjalan. Saudara-saudara, apakah Tuhan mampu melakukannya? Pada bagian atas sudah dikatakan Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sangat mampu melakukannya, karena tidak ada satupun yang terjadi di alam ini tanpa pertolongan Tuhan, tanpa perlindungan Tuhan. Segalanya berjalan dengan kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari dengarkanlah suara gembala itu. Jika ada domba yang tidak mau mendengarkan gembala, yang tidak mau mendengarkan suara gembalanya, dia akan tersesat sendiri. Dia akan tersesat sendiri. Mengapa? Karena dia menuntun jalannya. Dia berjalan sendiri tanpa gembala. Oleh karena itu, dengarkan suara gembala. Dengarkan firman Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan katakan. Jika Tuhan menarik atau memanggil engkau, maka ikutilah. Jangan keraskan hatimu. Dikatakan pada bagian seperti di Masa dan di Meribah. Apa yang kita boleh dapatkan tentang kisah di Masa dan di Meribah? Itu adalah tempat di mana bangsa Israel ketika mereka berjalan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Ketika di padang gurun, kira-kira di Rafidim, di sana ada di Masa dikatakan, itu bangsa Israel tidak mendapatkan air. Dan mereka bersungut-sungut, mereka menentang, mereka memberontak, mereka bertengkar terhadap Musa. Lalu saudara terkasih nama Tuhan, Tuhan mengadukannya kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Dan sebenarnya sungut-sungut itu, pemberontakan itu bukanlah karena sungut-sungut atau pemberontakan yang mereka lakukan kepada Musa, tapi kepada Tuhan sendiri. Dan saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, demikian pun di Meribah, mereka kembali lagi bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut tentang minuman kembali. Di padang gurun memang minuman yang paling dibutuhkan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, sampai pada akhirnya bahkan Musa sendiri pun marah. Padahal Tuhan menyuruhnya untuk berbicara kepada gunung batu untuk gunung itu atau batu itu memancarkan air, tapi dia memukulnya karena kemarahan. Dan saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah pemberontakan.
itu penentangan kepada Tuhan. Dan bagian ini berkata, ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan engkau mengeraskan hatimu seperti masa di Meriba. Jangan engkau mengeraskan hatimu untuk tidak mau mendengarkan suara Tuhan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau mendapatkan apa yang Tuhan janjikan melalui firman-Nya. Engkau tidak mau dihiburkan oleh firman Tuhan, engkau tidak mau dikuatkan oleh firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada mereka agar mereka mendengarkan firman Tuhan dan mau dituntun olehnya. Jangan keraskan hatimu. Peristiwa itu peristiwa yang sangat besar. Kira-kira di Kades Barnea, ketika Musa harus memukulkan tongkatnya kepada batu, itu suatu hal yang sangat melukai hati Tuhan. Padahal Tuhan menyuruh untuk berbicara saja. Itu semua terjadi karena mereka mengeraskan hati mereka. Itu semua terjadi karena mereka memberontak kepada Tuhan. Dan pantaslah Tuhan murka kepada mereka. Dan Tuhan katakan bahwa 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika Tuhan murka karena umatnya tidak mau mendengarkan suaranya, ketika umatnya tidak mau dituntun, padahal dia seorang gembala, tapi dombanya tidak mau mengikuti apa yang Tuhan katakan atau gembala katakan, maka dikatakan mereka tidak sampai ke tempat perhentianku. Mereka tidak sampai kepada tanah Kanaan. Mereka tidak sampai kepada tanah perjanjian. Mereka tidak sampai kepada tujuan, kepada rencana, kepada kasih Tuhan yang Tuhan siapkan. Itu bukan karena Allah yang gagal, tetapi umatnya yang tidak mau dituntun. Umatnya yang mengeraskan hatinya. Aturan mereka dapat menikmati kehidupan yang baik. Aturan mereka dapat menikmati pertolongan sangat luar biasa. Tapi karena kekerasan hati, yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, yang tidak mau dituntun oleh Tuhan, yang tidak mau bersyukur kepada Tuhan, yang tidak mau memuliakan Tuhan, akhirnya mereka mendapatkan hukuman. Saudara, di masa normal baru ini, apakah engkau, apakah saya, apakah kita mau mendengarkan suara Tuhan, mau bersyukur kepada Tuhan, mau dituntun oleh tangan Tuhan? Biarlah gembala yang baik itu menuntun kita. Biarlah Anda juga mau dituntun oleh Dia, agar Anda dan saya menikmati perlindungannya, kasih sayangnya, kemurahannya, pertolongannya hari demi hari, sampai kita masuk kepada perjanjiannya, tempat yang Tuhan siapkan nanti kelak di suatu waktu. Jika kita mau selalu dituntun oleh gembala yang baik, gembala yang agung, di sini kini dan sampai di sana nanti, Tuhan menjaga saudara, Tuhan melindungi saudara. Di zaman ini, bahkan juga di zaman yang akan datang, di hari ini, bahkan juga di hari yang akan datang, gembala yang baik akan menuntun saudara, asal saudara mau dituntun olehnya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama. Engkaulah Tuhan kami, pelindung, penolong dan penjaga kami, gembala kami yang baik. Kepada kami bersyukur dan bermohon, biarlah Engkau menjaga melindungi kami semua. Berkati saudara kami Tuhan dimanapun mereka berada. Jika di antara mereka yang sakit, biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan yang menguatkan mereka. Yang berkekurangan Tuhan yang mencukupkan, bahkan memberikan kelimpahan bagi mereka. Tuhan, kami berdoa buat masalah global COVID-19 ini segeralah berlalu dari bangsa kami, agar kami semua bebas Tuhan beraktivitas, memuliakan Engkau dan bekerja setiap harinya. Berkati pemerintah yang berjuang untuk menyelesaikan masalah COVID-19 ini, mulai presiden sampai tingkat menteri, bahkan sampai tingkat RT, gugus tugas COVID-19, para pemerintah daerah, biarlah mereka semua Tuhan dimampukan Tuhan untuk boleh mengatasi masalah ini ya Allah kami. Berkati gereja-gereja Tuhan, lindungi kami semua, para pendeta, gereja Tuhan, GKPII yang hamba melayani, baik tingkat sinodal, ibu ketua umum hamba juga dan juga rekan-rekan lain, para pendeta, para barang jemaat, jemaat Tuhan yang ada di kota maupun di desa-desa. Tuhan berkati tolong kami semua ya Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, engkau punya gembala yang baik, Tuhan yang maha baik,
biarlah Dia yang menuntun saudara, menjaga dan melindungi saudara, kapan dan dimanapun. Tuhan selalu siap mengasihi dan menolong saudara. Tuhan berkati. Amin.